Saudara-saudari terkasih, mari kita mendalami kitab Kejadian, terutama Kejadian bab-bab awal, yaitu bab 1 sampai bab 2. Dalam kitab Kejadian ini sebenarnya ada dua bagian besar. Bagian pertama kitab Kejadian adalah Kejadian 1 sampai Kejadian bab 11 yang berkisah tentang awal mula dunia, tentang Menara Babel, dan sebagainya. Bagian pertama ini berfungsi sebagai pengantar bagi bagian yang kedua. Nah, bagian yang kedua dari kitab Kejadian dimulai dari mana? Mudah saja, dari bab 12 sampai nanti bab 50 atau bab yang terakhir, yang berisi kisah para bapa bangsa, yaitu kisah Abraham, Ishak, Yakub, dan juga Yusuf. Sehingga saudara-saudari, kitab Kejadian ini adalah apa? Adalah kitab sebenarnya yang bercerita tentang asal muasal bangsa Israel. Nah, banyak orang mengatakan tentang Kejadian bab 1 dan 2 tentang penciptaan misalnya, itu sebagai sesuatu yang tidak masuk akal, karena tidak mungkin secara ilmiah dunia itu dijadikan hanya dalam 6 hari seperti yang dikisahkan dalam kisah Kejadian. Banyak orang mempertentangkan antara kitab suci dengan bukti-bukti ilmiah. Nah, masalahnya adalah seperti ini. Kitab suci, misalnya kitab Kejadian, itu bukan sebuah buku sejarah murni dan bukan juga buku pengetahuan murni tentang dunia dan segala isinya. Kita perlu mengingat bahwa kitab Kejadian dan juga seluruh Alkitab adalah buku sejarah iman. Artinya apa? Sejarah dunia, sejarah juga bangsa Israel itu dilihat dengan kacamata iman. Jadi yang terpenting bukan bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi dengan urutan, dengan detail atau dengan rincian seperti yang dituliskan dalam kitab Kejadian misalnya. Bukan itu yang terpenting. Yang terpenting adalah pesan iman dan pesan moral atau pesan petunjuk tingkah laku yang disampaikan melalui tulisan-tulisan suci dalam Alkitab kita. Nah, kitab Kejadian bab 1 dan 2 misalnya itu mengajak kita untuk bersyukur atas penciptaan dunia seisinya yang indah atau baik adanya di mata Tuhan. Itu pesan iman yang pertama. Ya, pesan iman yang kedua apa? Bahwa Allah saja beristirahat pada hari Sabat. Masa kita manusia menjadi gila kerja, menjadi workaholic dalam bahasa modern. Ya. Jadi di balik kisah penciptaan dunia itu ada pesan supaya kita tidak lupa beristirahat, tidak lupa memuji Tuhan pada hari Sabat, hari yang ketujuh, di mana Allah saja beristirahat dari karya penciptaan yang sedang beliau kerjakan. Nah, jadi saudara-saudari, tidak perlu kita mempertentangkan antara ilmiah ya dengan kitab suci, karena keduanya saling melengkapi. Kitab suci memberikan pendasaran iman ya yang menjawab pertanyaan mendasar kita. Siapa pencipta dunia ini? Apa tujuan penciptaan dunia dan segala isinya ini? Ya. Ilmu pengetahuan tidak bisa menjelaskan segala-galanya. Ilmu pengetahuan punya keterbatasannya. Ya.
Ilmu pengetahuan tidak bisa menjawab apa tujuan manusia diciptakan, apa nilai martabat manusia. Tidak bisa menjelaskan ilmu pengetahuan tentang hal-hal itu, ya. Tetapi kitab suci bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang iman dan tentang kesusilaan atau etika dalam bertindak. Sehingga sekali lagi kitab Kejadian maupun bagian-bagian kitab suci yang lain itu perlu justru kita baca dengan keterbukaan hati sebagai apa? Buku sejarah iman atau buku kesaksian iman, bukan sebuah buku sejarah murni historis, atau bukan pula sebuah buku pengetahuan yang ilmiah tentang segala hal. Dua hal ini tidak saling bertentangan, tetapi saling melengkapi dan saling, katakanlah, membantu satu sama lain dalam memahami realitas dunia dan juga realitas rohani. Demikian penjelasan saya, semoga bermanfaat. Silakan subscribe ke channel ini untuk mendapatkan aneka pemahaman mengenai iman dan juga Alkitab. Terima kasih banyak.